I can't take no more, it ain't no lie. I don't wanna see you out that door. Bye, bye, bye. Halo semuanya, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk, well, mostly about hair. Video kali ini gue akan membahas tentang sampo-sampo yang lagi gue pakai dalam 2 bulan terakhir. Jadi, gue kan lagi manjangin rambut nih, seperti yang terlihat ya. Dalam proses manjangin rambut ini, gue jadi banyak banget eksperimen dan explore berbagai produk rambut. Pada umumnya sih hairstyling produk. Gue sekarang lebih banyak main dengan produk-produk yang lebih shiny, yang cold, yang gak terlalu kaku. Begitu juga dengan hair care. Gue sekarang jadi harus lebih sering pakai conditioner karena nggak tahu kenapa rambutnya jadi lebih mudah kasar dan kusut gitu. Gue lebih banyak pakai conditioner dan gue lebih banyak explore sampo-sampo yang gue pakai. Saat ini ada 3 shampoo yang gue pakai ganti-gantian gitu, secara ya kurang lebih agak teratur lah. Saat ini fokus gue ketika nyari sampo adalah yang menguatkan dan mengurangi kerontokan. Ada 3 sampo yang gue pakai dan kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, HG4Man. Seperti yang kalian tahu, gue dikirimin sampo dan hair tonicnya, dan gue juga udah pernah review hair tonicnya, videonya ada di atas, dan gue suka banget hair tonicnya, juga shampoo-nya. Ini tuh banyak banget, and I mean it, banyak banget ekstrak oil dan ekstrak barang yang sangat berguna untuk kesehatan rambut. Jadi fokusnya adalah clean scalp and hair shafts from hair sebum, also help reduce excessive hair loss. Fokusnya adalah untuk mengurangi kerontokan rambut yang berlebihan. Dan gue bisa vouch produk ini, yes, kerontokan gue berkurang. Sebelum-sebelumnya itu gue lagi ngalamin masalah ketombe dan kerontokan, dan pakai ini beberapa kali tuh kerontokannya berasa banget gitu loh. Clinically tested mengurangi kerontokan dan membantu pertumbuhan. Tapi untuk klaim yang itu sebenarnya gue agak susah mastiin ya sih, but yang gue bisa bilang adalah kerontokan gue berkurang banget setelah gue pakai ini. Dari ketiga shampoo yang akan gue bahas, ini tuh yang paling gue sering pakai sehari-hari. Jadi kalau misalkan gue hari ini nggak keluar rumah dan gue cuman mandi sekali gitu, gue akan pakai ini. Atau ketika gue pulang malam hari dari luar dan gue habis pakai hair product, gue juga akan pakai ini karena ini mampu membersihkan produk-produk yang agak susah dibersihkan oleh shampoo lain. Seperti yang udah gue bilang, rambutku kan lagi panjang nih, jadi gue lebih banyak eksperimen sama berbagai jenis produk rambut, mulai dari clay yang kayak biasa dan juga oil based product. Ini mudah sekali membersihkan clay yang agak berat dan lebih mudah membersihkan oil based product. Yang kedua, Maro 3D Volume Up X. Ini produk Jepang. Sejujurnya gue udah ngeh ada merek ini mungkin sekitar 2 tahunan yang lalu, kali 2019an kayaknya gue udah mulai ngeh, karena ini ada di barbershop tempat gue potong rambut. Tapi gue kan anaknya sukanya wacana aja ya, jadi gue liatin aja gitu kayak oh ya keren Jepang, harusnya keren bla bla, tapi nggak pernah gue coba sampai akhirnya di Desember tahun lalu gue beli. Mereka ada beberapa varian dan ini adalah yang fokusnya untuk rambut lemas dan rambut tipis. Sungguh diciptakan untuk saya, bukan? Jadi dia bilang ini akan bikin rambut lo lebih mudah bervolume. Bahkan mereka klaim di websitenya perhelai rambut lo akan 1,5 kali lebih tebal dibanding biasanya gitu. So that's mind blowing, tapi kan agak overclaim ya menurut gue. Jadi gue coba aja, dan one of the best shampoo I've ever used in my whole life. Produk ini juga bilang mereka non silikon, so that's always nice. Kita tahu silikon itu build up-nya bisa bikin rambut lebih kering dan lebih mudah breakage, juga lebih mungkin untuk ngeblok pori-pori. So this is very good. Mereka juga bilang ini tuh selain shampoo, ini juga mengandung conditioning agent, jadi harusnya berfungsi sebagai conditioner juga selain shampoo. Juga styling based in one, jadi harusnya bisa bikin volume dan modal awal untuk abis itu kita styling rambut. Oke, gue nggak bisa bilang akan bikin rambut lu jadi ada holdnya atau gimana gitu, tapi betul gue merasa rambut gue lebih mudah dapat volume setiap gue selesai keramas pakai ini. Jadi ini biasanya gue pakai kalau gue mau keluar rumah di hari itu. Jadi pagi-pagi gue mandi, gue pakai ini dulu buat model gue untuk styling rambut gue setelah itu. Karena kan seperti yang kalian tahu, hampir pasti hairstyle yang gue buat itu mengutamakan volume untuk rambut gue. Kalau untuk harganya ini sekitar 160 sampai 190 ribuan di berbagai e-commerce, dicek aja yang paling murah terus beli. Mungkin emang tidak terlalu murah untuk sebuah shampoo gitu, but I can vouch for this. This is really good. I definitely gonna repurchase this kalau ini udah selesai habis. Dan gue nggak izinin siapapun di rumah gue pakai ini kecuali gue. Oh, semua produk yang akan gue bahas ini ada di description box, link pembeliannya. Jadi kalian kalau mau beli bisa langsung cek dari sana aja.
Ngerti ya? Good Vibes Scalp Pro. Ini produk lokal seperti HG Foreman yang pertama tadi. First of all, gue udah tahu brand ini sebelumnya dan gue udah pernah pakai deodorannya. Jadi mereka tuh nggak cuma shampoo atau sabun, tapi kayak emang essential oils dan ada berbagai macam produk lah. Brand ini tuh super duper environmentally friendly banget. Mereka sangat memperhatikan bumi, mulai dari ingredients yang mereka pilih, sertifikasi ingredients yang mereka pakai, pembuangan limbah dari hasil olahan ini. Bahkan setelah ini mereka mau bikin sistem dimana lu bisa top up, jadi bawa package sendiri buat isi ulang, dan abis itu package lamanya akan didaur ulang. So their brand is really good and environmentally friendly, dan gue selalu jatuh cinta dari brand-brand yang ramah lingkungan kayak gitu. Jadi buat gue tuh sangat mudah jatuh cinta sama produk homemade dan produk yang ramah lingkungan. Good Vibes keren banget sih, parah. Kalian harus cek sendiri websitenya untuk lihat bagaimana mereka segitu memerhatikannya proses pembuatan produk dan brand dan visi yang mereka punya ini. So that's really good. Dan tadi gue udah bilang kan, gue udah pernah pakai deodorannya. Definitely one of the best deodorant I've ever used. Anyway, gue dikirimin shampoo ini pas Natal sebagai hampers Natal. Terima kasih buat yang ngirimin. Sebenarnya mereka punya dua jenis shampoo, yang Scalp Pro kayak gini sama yang Hair Pro. Yang Scalp Pro fungsinya emang untuk menyeimbangkan pH di kulit kepala kita. Jadi kalau kulit kepala dan rambut kalian itu super berminyak ataupun super kering, pakai ini akan berguna karena dia akan nyeimbangin semuanya. Sementara kalau shampoo yang satu lagi yang Hair Pro itu emang untuk menjaga dan menguatkan rambut. Dari ketiga shampoo itu, ini yang sebenarnya paling jarang gue pakai. Pertama karena ini ukuran yang kecil, mereka ada ukuran yang gede. Karena gue dikasih ukuran yang kecil, jadi gue pakai jarang-jarang. Alasan yang kedua adalah karena gue merasa gue harusnya pakai ini kalau kulit kepala atau rambut gue lagi rasanya kurang baik gitu. Jadi kalau misalkan lagi lumayan baik, gue akan pakai yang HG. Kalau gue mau keluar, gue akan pakai yang Maro tadi. Dan kalau misalnya lagi agak butuh ekstra nih, gue akan pakai si Scalp Pro ini. That's it, 3 shampoo yang lagi gue pakai selama 2 bulan terakhir. And I can really say this, that ketiga produk itu bagus-bagus banget untuk gue. Gue suka banget brand dan cerita di belakang ketiga brand ini, juga performanya masing-masing untuk rambut gue. Semua informasi tentang produk dan harga dan bisa dibeli di mana itu ada di description box di bawah, jadi tolong dicek. Saran gue sih untuk yang Scalp Pro ini, mereka ada size kecil yang ini, jadi kalau emang kalian masih ragu-ragu gitu, beli yang size kecil dulu aja. Kalau nggak cocok, jadi nggak rugi-rugi banget lah. Kalau cocok kan tinggal ganti ke yang lebih besar gitu. Dan untuk ketiga shampoo ini sebenarnya kalau kalian merasa harganya agak terlalu mahal, ada 2 hal sih yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian pikir lagi, kenapa untuk hairstyling produk kita mau keluar angka 150-200 ribu, tapi untuk hair care kita nggak mau. So really think about it. Yang kedua, cari orang di rumah untuk patungan, atau misalkan kalian nggak tinggal di rumah tapi kalian ngekos sendiri. Ya, coba cari teman kosannya buat patungan. Siapa tahu ada gitu yang mau. Karena ini bagus-bagus banget sih tiga-tiganya, asli. Dan video ini gak disponsorin ya. Thank you so much for watching and for liking and for commenting. And if you haven't subscribed, terus kalau kalian mau subscribe setelah video ini selesai, terima kasih banyak. Tombol subscription-nya ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya adalah di setiap hari Kamis jam 11.30 pagi, siang. Let me know in the comment section kalian lagi pakai shampoo apa dan secocok apa shampoo itu untuk kalian. Terus juga seperti biasa, tolong sebarkan video ini ke semua saluran sosial media yang kalian punya, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, any kind of social media. Buat kalian sobat-sobat iPhone, jangan lupa follow Clubhouse gue. Akunnya namanya Kidung. And yeah, terima kasih banyak ya sudah nonton. That's it. Take care of yourself, take care of your health, take care of your family, your close friends, and your hair. Other than that, till next time, everyone.